Kali ini kita akan membicarakan bagaimana virus corona menyebar dan apa peran akupunktur untuk mencegahnya. Tapi jangan lupa ya, pencet tombol like, subscribe, dan share. Pencegahan lebih baik dari pengobatan, bukan? Saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan COVID-19. Oleh karena itu, pencegahan sangat penting. Akupunktur dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dalam melawan COVID-19. Sudah barang tentu protokol-protokol yang ada tetap harus dijalani. Sebelum masuk ke masalah akupunktur, kita harus tahu bagaimana COVID-19 bisa menyebar. Pertama, melalui droplets atau semburan air liur yang mengandung virus. Kedua, penularan langsung seperti tidak menjaga jarak, berjabatan tangan dengan orang penyandang virus. Ketiga, penularan tidak langsung, misalnya dengan memegang tombol pintu di mana virus corona menempel setelah baru saja disentuh oleh penyandang COVID-19. Keempat, dari air limbah, karena virus corona juga bisa berada di usus. Kelima, melalui aerosol di mana dalam suatu ruangan tertutup partikel-partikel virus kecil yang berukuran di bawah 5 mikrometer berterbangan dan bertahan beberapa jam di udara. Seperti kita ketahui, pada umumnya virus corona 19 menyebar melalui droplets, yaitu semburan partikel dari mulut, hidung, dan tenggorokan. Di dalam semburan ini ada dua macam particles, ada yang besar yang berukuran lebih dari 5-10 mikrometer dan ada yang kecil berukuran lebih kecil dari 5 mikrometer. Yang jangkaunya lebih dari 4 meter. Jauh ya. Partikel besar jatuh ke tanah sebelum menguap dan bisa menyebabkan penularan jarak dekat di bawah 1 meter. Ini yang dinamakan penularan droplet atau penularan langsung. Partikel kecil bisa menumpuk jarak jauh dan tetap berada di udara dalam waktu yang lebih lama, beberapa jam. Ini yang dinamakan aerosol. Penularan melalui droplets. Ada dua kemungkinan yang terjadi setelah kita terpapar. Pertama, OTG, orang tanpa gejala. Yang kedua, mempunyai gejala ringan atau berat. OTG ini sangat berbahaya karena tanpa disadari mereka bisa menyebarkan penyakit ini kemana-mana, misalnya keluarga, di rumah, teman-teman dan saudara-saudara setelah reuni, ikut demo, mudik, dan lain-lain. Penularan melalui limbah juga bisa terjadi karena virus corona bisa masuk ke dalam usus yang gejalanya seperti sakit perut, muntah, mual, diare. Virus corona bisa menyembur ke atas pada waktu menyiram. Oleh karena itu, untuk mencegah supaya kita tidak menghirup virus corona dari toilet, waktu menyiram harus menutup penutup kloset dan sudah tentu setelah itu tidak lupa cuci tangan. Dengan demikian, kita bisa mengurangi kemungkinan terpapar virus corona. Aerosol adalah percikan ludah yang berukuran kecil sekitar kurang dari 5 mikrometer, bisa menempuh jarak jauh dan tetap berada di udara dalam waktu yang lebih lama sekitar 3 jam. Kemungkinan untuk menular lewat aerosol bisa lebih tinggi kalau kebetulan di lingkungan kita ada orang yang dinamakan super spreader atau penyebar super yang menyandang virus 10.000 kali lebih banyak daripada penyandang biasa. Perbandingan super spreader ini dengan penyandang biasa adalah 1:20. Jadi dalam 20 orang ada satu super spreader. Oleh karena itu, hati-hati di dalam ruangan tertutup, misalnya di kantor dengan banyak orang dalam satu ruangan, di teater, supermarket, dan lain-lain. Selalu pakai masker dan jangan terlalu lama di satu ruangan yang tertutup. Gunakan ventilator yang dapat membersihkan udara dalam ruangan atau alat pembersih udara, sering membuka jendela dan pintu. Mengapa masih banyak juga orang-orang yang tidak terpapar COVID-19? Ini disebabkan karena tubuh kita mempunyai daya tahan sendiri.
virus harus melalui kulit yang merupakan tembok di sekeliling kita untuk masuk ke dalam tubuh. Kalaupun virus bisa masuk melalui hidung dan tenggorokan, tubuh kita mempunyai sistem imun atau daya tahan yang bisa melawan virus, sehingga kita bisa tetap sehat. Daya tahan tubuh inilah yang harus kita tingkatkan. Bagaimana akupunktur bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Akupunktur melalui kulit menggerakkan sistem saraf, sistem hormon, dan sistem sirkulasi. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan virus dan patogen lainnya. Akupunktur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh bawaan dan yang didapat di permukaan tubuh, mendorong sirkulasi di bawah selaput, meregulasi temperatur, sirkulasi darah, dan cairan tubuh. Mari kita bersama-sama meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup dan pola makan yang sehat, dan juga dengan akupunktur untuk mencegah COVID-19. Tetap mengikuti protokol yang ada, pakai masker. Memakai masker dengan menutupi mulut dan hidung. Pemakaian masker di bawah hidung adalah salah, karena virus corona bisa melalui hidung masuk ke tubuh kita. Menggunakan face shield tanpa masker adalah sia-sia. Masker harus tetap dipakai waktu menggunakan face shield. Jaga jarak. Cuci tangan dengan sabun. Tutup mulut dengan siku ketika batuk. Tidak berjabatan tangan. Tutup penutup toilet saat menyiram. Sementara tidak mengunjungi keluarga atau teman yang rentan. Hindari kerumunan. Usahakan ventilasi yang baik dalam ruangan. Untuk memotong mata rantai penularan, kami di Klinik Akupunktur Centrum for Life Care di Jakarta dan Salvio di Alam Sutra tetap menjalankan protokol yang ketat demi menjaga pasien, menjaga diri kami sendiri, keluarga, dan teman-teman di luar klinik. Untuk memperkecil kemungkinan penularan, sebelum masuk klinik atau ruangan tertutup, pemeriksaan suhu tubuh dengan termometer inframerah sangatlah penting. Pengukuran dilakukan di kepala, tidak di tangan. Termometer inframerah tidak berbahaya, tidak memancarkan radiasi, tapi sebaliknya mengabsorpsi radiasi inframerah dari tubuh kita agar suhu tubuh bisa dideteksi. Protokol tes virus corona, kecuali memeriksa suhu tubuh, pada semua pasien dilakukan screening kesehatan. Pertama, setiap pasien baru diminta membawa bukti hasil tes swab PCR atau antigen yang diambil paling lama 3 hari sebelum datang ke klinik. Yang tidak membawa hasil tes swab PCR atau antigen, klinik menyediakan tes swab antigen yang hasilnya dapat dilihat 15 menit kemudian. Kedua, setelah itu dilakukan screening kesehatan pada pasien baru. Ketiga, jika tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya COVID-19, pasien diterapi pada hari yang sama. Setiap pasien yang 3-7 hari sebelumnya baru kembali dari berpergian keluar kota atau ke luar negeri atau ke tempat keramaian, tes swab antigen dan screening akan dilakukan kembali. Jika tidak ditemukan adanya tanda-tanda COVID-19, pasien bisa langsung ditangani. Pasien yang 14 hari sebelum datang ke klinik ada gejala flu dan pada waktu ke klinik sudah sembuh, akan dilakukan rapid test antibody. Jika hasilnya non-reaktif atau IgM negatif dan IgG positif, pasien bisa ditangani pada hari yang sama. Bila pasien datang pada hari kelima setelah flu, maka pada pasien itu akan dilakukan swab antigen. Jika hasilnya negatif, pasien juga bisa ditangani pada hari H. Pasien yang hasil tes swabnya positif, sesudah 10 hari di karantina, tes swab tetap positif, dianjurkan ke laboratorium untuk tes PCR dengan nilai CT. Nilai CT menentukan menular atau tidaknya seseorang dan menetapkan apakah seseorang perlu melakukan isolasi mandiri lebih lanjut atau tidak. Ini adalah diagram prosedur protokol tes coronavirus di Klinik Centrum dan Salvio. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang prosedur ini, silakan hubungi Klinik Salvio dan Centrum. Semoga pandemik ini cepat berlalu dan kita semua tetap sehat dan kuat dalam melawan virus corona ini. Terima kasih.